Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, tema 3, subtema 3. Sekarang kita sampai pembelajaran yang ke-6. Mari guru ajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran kita. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang kesimpulan isi dari sebuah teks iklan. Kemudian tujuan yang kedua, siswa diharapkan bisa menceritakan keanekaragaman adat istiadat dari berbagai daerah. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa bisa menyanyikan lagu bertangga nada mayor dengan iringan musik. Silakan anak-anak perhatikan, di sini ada gambar sekelompok anak sedang melakukan kegiatan. Anak silakan disimak, saya akan membacakan sebuah teks. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang melakukan kegiatan kerja kelompok. Kerja kelompoknya yaitu membuat iklan dengan tema gaya hidup sehat. Nah, kira-kira untuk membuat iklan yang baik, apa saja yang harus mereka perhatikan? Yang harus diperhatikan dalam membuat iklan media cetak diantaranya iklan menggunakan bahasa yang singkat dan juga jelas. Kemudian iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Dan yang ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang mana dapat menarik perhatian dari para konsumen. Lalu ada langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan media cetak yang menarik. 1. Ukuran huruf untuk judul dibuat besar. Tujuannya apa? Agar judulnya terlihat dari kejauhan, bisa terbaca meskipun jaraknya sedikit jauh. Kemudian yang kedua, tata letak dibuat sederhana. Ini dimaksudkan agar tidak membingungkan orang yang membaca iklan. Kemudian yang ketiga, ada satu unsur yang ditonjolkan. Misalnya di sini yang ditonjolkan adalah tulisan iklannya atau judulnya, bisa juga gambarnya yang ditonjolkan.
Kemudian yang keempat, ada unsur seni yang disesuaikan dengan isi iklan. Semuanya harus sesuai dengan isi iklan yang akan dibuat. Apabila temanya tentang kesehatan, maka kita cari hal-hal yang akan kita gunakan untuk membuat iklan sesuai dengan tema kesehatan. Begitu juga kalau tema iklannya pendidikan, maka kita gunakan unsur-unsur yang sesuai dengan tema pendidikan. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Tulisan dan unsur iklan disusun secara urut. Kemarin kita sudah belajar unsur-unsur iklan, ada judul iklan, ada subjudul iklan, ada kalimat iklan, visual, gambar yang menarik, ada kalimat iklan, ada slogan, kemudian ada apa lagi? Nomor atau alamat yang bisa dihubungi. Kalau bisa susunannya secara urut agar memudahkan orang yang membaca iklan supaya cepat untuk mengerti. Kemudian langkah yang keenam, gambar dibuat menarik sesuai tema iklan. Dan yang ketujuh, huruf pada iklan sebaiknya dicetak tebal dan berwarna-warni sehingga mudah terlihat dari jauh. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sudah menyelesaikan tugas membuat iklan. Agar pekerjaan cepat selesai, tentunya dibutuhkan yang namanya kerjasama, kerjasama di antara teman-teman yang melakukan kerja kelompok. Kerjasama itu banyak sekali manfaatnya. Kira-kira apa manfaat kerjasama dalam keragaman? Manfaat kerjasama dalam keragaman. Nah, nampak pada gambar ini ada gambar anak-anak sedang diskusi kelompok. Nah, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman, ya, seperti tadi ya yang sudah disampaikan. Nah, bentuk kerjasama dalam keragaman itu kerja kelompok. Manfaat yang pertama, dengan bekerja sama dalam keberagaman, kita belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, menceritakan pengalaman kita kepada orang lain. Kemudian membuat pekerjaan yang tadinya berat akan mudah untuk diselesaikan. Dalam kegiatan kelompok harus ada pembagian tugas. Jangan hanya satu atau dua anak saja yang mengerjakan tugas kelompok. Semuanya harus merata. Antar anak dalam kelompok tersebut tugasnya harus merata. Jadi mereka semua sama-sama tahu apa yang harus mereka lakukan supaya pekerjaannya cepat terselesaikan. Kemudian manfaat yang ketiga, mempersatukan budaya yang beraneka ragam. Dan yang keempat, bisa mengetahui bahasa daerah yang dimiliki oleh orang lain. Kita bisa minta diajari bahasa daerah yang dimiliki oleh orang lain supaya kita bisa tahu, kita bisa menghargai, kita bisa menghormati perbedaan dengan cara mau mempelajari bahasa dari daerah lain.
Dan yang kelima, dengan berbagai keragaman kita mudah memahami perbedaan. Seperti semboyan bangsa Indonesia kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna. Begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Coba anak-anak bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Warnanya merah semua, warnanya hijau semua. Tentunya kurang menarik ya, kurang menarik untuk dipandang. Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja. Misalnya kalau ada teman kalian yang menyanyi diiringi gitar saja, nah pasti akan terkesan monoton, sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat. Alat musik daerah pun bisa beraneka ragam bergantung dari daerah mana yang bersangkutan berasal. Mari kita mengenal jenis-jenis alat musik daerah. Jenis-jenis alat musik dari berbagai daerah. Alat musik daerah itu apa? Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh alat musik daerah, ada angklung, ada sasando, ada kolintang. Ini gambar alat musik tersebut. Angklung yang ada di sebelah kanan, kemudian sasando yang ada di ujung kiri, kolintang ada di tengah. Alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan, baik dari segi bentuk, dari segi suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Coba perhatikan gambar berikut ini, mari kita analisis. Alat musik berikut ini namanya apa? Asalnya dari daerah mana dan bagaimana cara membunyikannya? Gambar yang A. Kira-kira anak-anak ada yang tahu alat musik ini namanya apa? Alat musik tersebut namanya adalah kecapi. Kecapi asalnya dari daerah Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Itulah yang namanya kecapi. Sekarang kita geser ke B. Kira-kira alat musik yang ditunjukkan oleh huruf B itu namanya apa? Asalnya dari daerah mana? Kemudian cara memainkannya bagaimana? Alat musik yang ditunjukkan oleh gambar B itu namanya sasando. Sasando asalnya dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Cara memainkannya sama seperti kecapi ya anak-anak. Itu kesamaannya. Kemudian kita ke alat musik yang berikutnya. Alat musik tersebut namanya adalah kolintang. Asalnya dari daerah Sulawesi Utara. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya dengan cara dipukul. Alat musik yang terakhir. Alat musik ini namanya adalah angklung. Angklung berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara digoyangkan.
Lalu kalian tahu tidak alat musik khas daerah dari Jawa Tengah? Nah, coba perhatikan gambar. Ini adalah alat musik khas daerah Jawa Tengah. Kira-kira apa namanya? Iya, namanya adalah gamelan. Jadi pasti anak-anak tahu, inilah alat musik khas dari daerah kita, daerah Jawa Tengah. Itulah tadi materi yang Bu Guru sampaikan. Oke. Semoga pembelajaran pada subtema 1 dapat anak-anak pahami dan selalu ingat, karena setelah pembelajaran ke-6 nanti kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi anak-anak persiapkan, jangan lupa untuk belajar, berdoa semoga nilai ulangan anak-anak nanti mendapatkan nilai yang bagus. Guru tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.